Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau di kantor itu kan bos selalu harus dihormati, dan kita atau orang-orang, apalagi pegawai-pegawainya, akan bergerak atau membuat agar betul-betul dia baik di hadapan bosnya ini. Tak mungkin dia mengkritik dan seterusnya. Jadi ada seorang bos yang memang dia mungkin mau menggabungkan diri dengan pegawainya. Jadi setiap mau pulang berada di kantin bersama dengan pegawainya. Dan dia suka bercerita yang agak lucu-lucu. Dan anak buahnya pasti ketawa setengah mati. Tawa. Pada suatu hari dia pun datang dan mulai bercerita, dan pegawai-pegawainya ketawa. Hanya satu orang tak ketawa, sedikit pun tidak ketawa. Orang laki-laki. Dibuat lagi lelucon, dia sedikit pun tak ketawa. Sesudah pergi bosnya itu, akhirnya kau tak ketawa kau tadi. Kalian pun kenapa ketawa? Ya terpaksa lah, namanya bos. Kau kenapa tak ketawa? Ngapain aku ketawa? Selama ini pun terpaksa kalian yang ketawa. Jadi kau mulai besok aku nggak kerja lagi di kantor ini. Mana mau aku ketawa, kan? Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya semua mereka itu adalah munafik dalam arti tertentu. Tidak lucu pun apa yang dibuat oleh atau diceritakan oleh bosnya itu, mereka ketawa, melebih-lebihkan ya, supaya bosnya senang. Tapi dalam hati maunya bos ini cepatlah pergi, omong kosong yang dia bilang. Inilah kemunafikan. Pada hari ini Yesus berapa kali, sampai 4 kali mengatakan celaka ya. Celaka, kalau bahasa Tubannya, bursiklah kau, mampuslah kau, celakalah kau. Ada sesuatu yang membuat Yesus mengatakan kata celaka ini. Sebenarnya sudah kata-kata yang keras ini ya. Ada yang memang sangat bisa menghambat iman, atau sangat betul bisa membunuh iman kalau ada kemunafikan yang ditunjukkan di sini. Pertama tadi Yesus mengatakan celaka kalian. Kenapa hai orang Farisi? Karena mereka dalam hal membayar pajak, membayar iuran ke bait Allah, semua melaksanakan. Ada catatan-catatan dan dilaksanakan. Secara hukum mereka benar. Tetapi sedikit pun mereka itu tidak, dalam hal ini keadilan dan kasih Allah tidak mereka tunjukkan kepada orang lain. Nah, itu yang tak bisa diterima oleh Yesus. Semua peraturan kalian turuti, tapi ketika orang sakit, orang membutuhkan perhatian, sama sekali tidak, karena tidak ada dalam hukum. Dan lain lagi, yaitu bahwa suka sekali orang Farisi mengambil tempat yang terhormat di pesta-pesta dan seterusnya supaya dipuji. Dan mereka merasa kami harus di situ duduk. Memang untuk menjadi orang Farisi dan ahli Taurat itu lama itu ya. Bisa 40 tahun dia belajar. Kurang lebih lah nanti baru dia menjadi ahli Taurat. Atau bisa menjadi seperti orang Farisi. Bayangkan 40 tahun kan belajar. Jadi yang lain tak belajar. Jadi mereka merasa bahwa kami jauh lebih hebat. Dan itulah yang terjadi. Dan yang ketiga tadi, kalian seperti kubur, mengerikan lagi kan, yang tidak bertanda. Sebenarnya kalian busuk, tapi tidak nampak karena kalian tutupi. Ketika itu didengar dari kepada orang Farisi, ketika didengar oleh ahli Taurat mulai juga menggugat, kami pun kau hina. Dan rupanya Yesus lebih marah lagi kepada ahli Taurat itu. Kalian juga hai ahli Taurat, kalian meletakkan beban peraturan keagamaan kepada orang lain yang tak bisa dituruti, sementara kalian tidak melaksanakannya. Ayat-ayat mereka katakan ini, karena ada juga itu memang kan seperti orang Farisi dan orang ahli Taurat inilah wakil Allah. Jadi suka-suka mereka. Begini, maka seperti itu yang benar. Dan orang harus turut. Kalau dikatakan ini pakaiannya harus begini, itu yang benar.
Kalau tidak kalian masuk neraka. Mereka seperti mereka wakil Allah, agen Allah. Dan itu sama sekali dilawan oleh Yesus. Kalian tidak sama saja kalian dengan orang lain. Jangan kau menganggap dirimu wakilku di dunia ini. Dari mana pangkatmu? Kau pun manusia yang jahat juga. Mungkin banyak juga sekarang seperti itu kan, seperti mewakili Allah dan membuat peraturan. Dari mana dia yang jago membuat peraturan? Tapi begitulah. Para bapak dan ibu, sebenarnya bibit kemunafikan selalu ada dalam diri kita masing-masing. Dan ketika dikatakan kau munafik atau kau mau begini-begini, sulit kita untuk menerima kalau orang mengetahui kemunafikan kita atau kekurangan kita. Sulit itu terima. Orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat juga begitu. Dan kadang kita membuat sesuatu, sepertinya kita membuat itu untuk kebaikan, tapi rupanya bukan, hanya untuk menutupi sesuatu yang kurang. Pada hari ini Yesus ingin, kalau memang kita bersalah, kenapa rupanya? Minta ampunlah. Kalau kita mau berbuat, buatlah tanpa untuk mencari kehormatan, tanpa untuk dipuji, tapi buatlah demi Tuhan dari hatimu sendiri. Dan bukan akhirnya kamu begitu kaku sehingga Allah atau orang lain kamu singkirkan demi menunjukkan dirimu, tapi hanya luarnya saja, dalamnya tidak. Mungkin kita di rumah juga para bapak dan ibu, kadang-kadang kita bisa menjadi orang Farisi kepada famili, kepada anak, kepada semuanya. Pada hari ini, marilah ketulusan kita itulah yang akan dibalas oleh Tuhan. Amin.